terlalu lama pagi itu, hal itu membuat Sayaka akan harus berlari menuju kantornya. Di kantor, Sayaka akan mendengar temannya membahas tentang pameran tanaman. Pameran itu diadakan oleh seorang sultan yang sangat kaya dan namanya tersohor di seluruh Jepang. Ia teringat dengan Itsuki yang suka dengan tanaman. Sayaka akan berencana mengajak Itsuki datang ke pameran tanaman itu. Hitung-hitung kencan pertama sebagai sepasang kekasih. Sesamanya di rumah saat saya akan menawarkan kepada Itsuki, Itsuki langsung menolak tawaran Sayaka. Ia harus menjalani rehabilitasi selama libur musim panas. Bukannya memedulikan kondisinya sendiri, Akito justru kesal karena tidak bisa menepati janjinya pada Haruna. Dia baru sadar tepat pada tanggal 20. Namun karena kondisinya, dia tetap tidak bisa menemui gadis tersebut. Seberapapun kamu mempertahankan seseorang yang memang tidak Tuhan takdirkan untukmu, dia akan pergi bersama dengan waktu yang terus berputar. Namun seberapapun rintangan yang harus kita hadapi bersama orang yang benar-benar ada dalam hati kita, semua akan baik-baik saja. Karena Tuhan yang akan menjaganya. Mungkin kalimat ini cukup mewakili sebuah film dari negeri Sakura di tahun 2016 yang diadaptasi dari sebuah novel karya Hiro Arikawa berjudul Evergreen Love. Wanita ini bernama Sayaka. Selain cantik parasnya, Sayaka adalah wanita mandiri. Ia menjalani hidup seorang diri, ibunya menikah lagi dan tak lagi peduli dengan Sayaka. Sedangkan ayahnya pergi entah kemana. Sayaka merupakan karyawan sebuah agen properti. Ketika Sayaka baru saja masuk kantor, ia sudah mendapat omelan dari atasannya karena ada komplain dari klien yang mau beli properti. Namanya bos galak, walaupun sudah berusaha menjelaskan, namun dia nggak mau tahu dan tetap menyalahkan Sayaka. Sayaka nggak bisa berdiam lalu pergi melanjutkan pekerjaannya. Setiap harinya, Sayaka akan melalui kehidupannya dengan hati hampa karena gadis itu tidak punya ambisi, tak punya kekasih, dan bukan seseorang yang melakukan hal istimewa dalam pekerjaannya. Pada suatu malam ketika pulang dari minimarket, saya akan mendapati seorang pria terbaring di parkiran sepeda di samping rumahnya. Pria itu terlihat seperti gelandangan yang tidak memiliki rumah. Namanya adalah Itsuki. Ketika dibangunkan, gelandangan itu terlihat sangat ketakutan. Karena kasihan, Itsuki pun diajaknya pulang. Saya akan memberikan makanan pada Itsuki. Ia pun dengan lahapnya memakan mie buatan Sayaka. Melihat hal itu, Sayaka tertawa hingga saya akan tidur dengan senyum-senyum sendiri, seolah itu hanya ada dalam mimpi Sayaka. Namun di pagi harinya, saya akan mencium aroma wangi makanan yang dibuat Itsuki. Sayaka kaget, seakan gak percaya gelandangan yang dipungutnya dalam mimpi itu ternyata nyata. Terlihat Itsuki membuatkan serapan nasi telur ala Warmindo. Sayaka kagum dengan masakan Itsuki yang begitu lezat. Saking lezatnya hingga Sayaka akan meneteskan air mata. Mereka pun meneruskan sarapan pagi itu. Setelah itu, Itsuki membereskan barang-barangnya dan mau pergi. Namun Sayaka akan menahannya. Sayaka akan memintanya untuk tetap tinggal di sana. Ia beralasan karena masakan Itsuki bisa membuatnya makin semangat. Namun sebenarnya Sayaka kasihan jika Itsuki harus pergi, karena dia tidak memiliki tempat tinggal. Sayaka juga merasa Itsuki adalah lembaran baru semangat hidupnya. 2 Februari, pagi yang menyenangkan untuk Sayaka. Itsuki terlihat sedang membersihkan halaman rumah Sayaka. Sayaka langsung menghampirinya. Mereka berdua saling bercerita banyak tentang tumbuhan liar, banyak pengetahuan tentang rumput yang disampaikan Itsuki ke Sayaka. Itsuki memang terlihat mempunyai banyak sekali referensi tentang tanaman dan bunga. Hal itu sontek membuat Sayaka terkesan ketika Sayaka hendak mengambil keranjang. Itsuki melanjutkan lamongannya dengan meminta waktu tinggalnya di situ lebih lama. Jika diperbolehkan, dia ingin hingga 6 bulan ke depan. Mendengar hal itu, Sayaka tertegun, memandang Itsuki dengan perasaan senang bercampur canggung. Sayaka akan mengiyakan permintaan itu. Itsuki tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Pintar bener Itsuki, tahu ada yang penting-penting.
Setiap pagi Itsuki selalu membuatkan makanan untuk bekal Sayaka di kantor. Semangat buat kerja pun bangkit dari diri Sayaka kan. Bahkan setiap pulang kerja, Sayaka kan merasa ada yang menantinya di rumah. Sayaka kan udah nggak merasa kesepian lagi. Sepulang kerja malam itu, saya akan menyodorkan uang untuk belanja Itsuki setiap harinya. Namun Itsuki menolaknya, karena Itsuki kini sudah mendapat pekerjaan baru sebagai pelayan di Indomaret. Lalu Itsuki pun berpamitan jika malam itu adalah hari pertama Itsuki mulai kerja. Senyuman bahagia dari wajah Sayaka semakin terlihat. Keesokan harinya, seperti biasa, Sayaka pergi kerja berbekal bento spesial buatan Itsuki. Namanya cuma pejuang UMR, apalagi agen properti. Komplainan dari klien dan apesen adalah makanan sehari-hari Sayaka. Namun walau pekerjaan ini terasa penuh istighfar, Sayaka tetap tabat menjalaninya. Namanya juga butuh duit. Saat sedang berjalan pulang kantor, tiba-tiba Itsuki menghampiri. Ternyata Itsuki sudah nungguin Sayaka kalau lama banget di depan sebuah warung. Saat melihat Sayaka akan berjalan pulang dengan wajah lesu dan lemas, Itsuki langsung nyamperin dan ngasih sebungkus sabun mandi dengan kandungan garam yang katanya bisa membuat tubuh lebih rileks. Itsuki pun menyemangati Sayaka kan agar tetap semangat menjalani harinya dengan penuh bahagia. Mereka berdua berjalan pulang bersama sambil ngobrol-ngobrol menuju Roma. 1 bulan berlalu, Itsuki yang sudah terima gaji pertamanya langsung membeli 2 sepeda. Mereka berdua pun bersepeda dengan penuh kebahagiaan. Dengan riangnya, mereka pun pergi menuju pinggir danau. Di sana Itsuki mengajak Sayaka foto-foto. Kebetulan Itsuki membawa kamera yang ia keluarkan dari tasnya. Di taman dekat sungai itu, Itsuki memberitahu Sayaka tentang labu yang bisa dimakan. Sayaka pun mulai mengambil beberapa petik untuk dibawa pulang. Setibanya di rumah, mereka memasak batang labu yang mereka petik. Itsuki juga mengajarinya cara memasak labunya. Sayaka akan sangat senang diajari memasak lauk Itsuki. Tak disangkanya, pria yang terlihat seperti gelandangan itu ternyata sangat jago memasak. Mereka pun akhirnya menikmati masakan Itsuki yang sangat lezat. Makanan itu menjadikan suasana semakin hangat, membuat orang yang menonton ini iri melihat kebersamaan mereka. Ya, saya keiri. Di tengah malam, Sayaka terbangun dari tidurnya, kemudian menatap Itsuki yang tertidur pulas. Sayaka merasa bahwa ia sedang jatuh cinta pada Itsuki. Namun, Sayaka pun sadar bahwa Itsuki bukan pacarnya, hanya teman dalam satu atap. Siang hari di kantor, ketika Sayaka membuka bekal makanan, teman kerja Sayaka mengambil dan mencicipi makanan itu. Sayaka kaget dan ngambek pada temannya, seakan tak mau makanan spesial buatan Itsuki dimakan orang lain. Sayaka bergegas pergi dan memakan bekal di luar kantor. Selembar kertas dari Itsuki diselipkan di bawah bekal. Di situ tertulis bahwa Itsuki menghitung mundur waktunya sebelum dia balik berpetualang lagi. Sayaka pun tersenyum senang membacanya. Hari berlalu dan tidak terasa sudah 3 bulan mereka melalui hari-hari yang mereka isi dengan pergi ke tempat yang indah yang belum pernah saya kedatangi. Sesekali Itsuki membandingkan momen kebersamaan mereka. Dengan kameranya, tiap detik kebersamaan ini membuat Itsuki dan Sayaka akan semakin dekat dan terlihat bahagia hingga Sayaka akan merasa tidak ingin jauh dari Itsuka. Suatu pagi, Sayaka terlihat sedang menawarkan properti kepada kliennya. Namun, Om Genit itu mulai menggoda Sayaka dan mengajak Sayaka ke jala. Sayaka pun menolak dengan tegas. Ternyata Om Genit itu lapor pada atasan Sayaka kan kalau agennya tidak sopan. Saat Sayaka baru saja datang ke kantor, di depan semua karyawan, atasan itu memakai Sayaka dan masih saja menyalahkan Sayaka. Namun, kali ini Sayaka berani menyanggah atasannya.
Sayaka mengatakan kalau selama ini atasannya hanya melihat dan mendengar dari klien saja dan tidak memperduli dengan apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar itu, atasan Sayaka diam. Karyawan lain juga melongo, selalu dengan tindakan Sayaka. Waktu terus berputar sampai 4 bulan. Mereka tinggal bersama. Curigaan Sayaka mulai muncul ketika mereka berdua jalan-jalan di sungai. Tiba-tiba Sayaka terpeleset hingga kakinya lecet. Itsuki pun langsung memberi sapu tangan Sayaka, lalu berpikir kalau barang-barang yang dibawa Itsuki bukan barang murahan. Sapu tangan itu pun bermerek, namun Sasuke hanya bilang kalau itu dari teman kerjanya. Malamnya ketika Itsuki kerja, Sayaka mendatangi tempat kerjanya. Kecurigaan pun makin kuat saat melihat Itsuki akrab bersama cewek lain. Kepalang cemburu, Sayaka selalu mengendap masuk ke dalam Indomaret untuk mendengarkan apa saja obrolan mereka. Di tempat kerja, wanita itu pun memanggil Itsuki dengan nama Pusakabe. Melihat hal itu, Sayaka diam dan istighfar dalam hati. Astagfirullah, Sayaka marah karena dia tidak tahu nama belakang Itsuki adalah Pusakabe. Tapi teman kerjanya tahu. Sayaka langsung berlari pergi. Di tengah jalan, ternyata Itsuki datang dan membawakan sepeda agar Sayaka gak bisa pulang pakai sepeda itu. Karena udah terlanjur cemburu, Sayaka langsung bergegas pergi bawa sepedanya. Dia benar-benar mulai sadar kalau mereka berdua hanya teman yang tinggal satu atap dan tidak tahu sama sekali tentang Itsuki secara mendalam. Keesokan harinya saat sedang makan di kantong, Sayaka diajak nongkrong bareng temannya. Karena doi masih aja galau, Sayaka langsung mengiyakan untuk ikut. Teman kantor Sayaka kayak yang udah suka sama Sayaka dari lama, ngajak pulang bareng naik kereta. Alasannya sih Sarah. Namun sesampainya di stasiun ternyata Itsuki udah nungguin Sayaka. Kebalik, dia pun melihat Sayaka jalan bareng sama cowok lain. Karena cemburu, Itsuki langsung mengusir cowok itu dan membawa Sayaka pulang. Sesampai di derma, keributan pun pecah. Kecemburuan satu sama lain sangatlah nampak. Sayaka cemburu sama sapu tangan pemberian teman Itsuki. Begitupun Itsuki, dia cemburu melihat Sayaka jalan sama cowok lain. Di tengah pertengkaran, tanpa sadar Sayaka bilang kalau dia sudah jatuh hati pada Itsuki. Tapi Sayaka langsung menyangkal omongannya sendiri dengan alasan dia agak mabuk. Itsuki pun sudah tidak bisa menahan perasaannya. Sebenarnya Itsuki juga sudah menahan rasa cinta pada Sayaka. Mereka membuang gengsi mereka dan akhirnya di sebuah pagi sebagai sepasang kekasih, mereka terbangun dan membincangkan tentang bekal untuk hari itu. Karena obrolan yang terlalu lama pagi itu, hal itu membuat Sayaka harus berlari menuju kantornya. Di kantor, Sayaka mendengar temannya membahas tentang pameran tanaman. Pameran itu diadakan oleh seorang sultan yang sangat kaya dan namanya tersohor di seluruh Jepang. Ia teringat dengan Itsuki yang suka dengan tanaman. Sayaka berencana mengajak Itsuki datang ke pameran tanaman itu. Hitung-hitung kencan pertama sebagai sepasang kekasih. Sesampainya di rumah saat saya menawarkan kepada Itsuki, Itsuki langsung menolak tawaran Sayaka. Sampailah pada bulan ke-6 sejak pertama kali tinggal di rumah Sayaka kembali galau karena 6 bulan terasa singkat. Apalagi sekarang keduanya sedang dilanda asmara begitu hebatnya. Tepat di hari ulang tahun Sayaka malam itu, Sayaka tergesa-gesa pulang ke rumah. Doi panik karena rumahnya sepi dan gelap. Sayaka takut kalau Itsuki sudah pergi. Dan benar saja, Itsuki sudah pergi dari rumah. Oke, tapi bohong. Itsuki keluar dari kamar dan ngasih kejutan buat si Doi. Cihe, Sayaka senang banget. Bahkan Itsuki masih sempat-sempatnya membuatkan kue untuk Sayaka. Lalu mereka merayakan ulang tahun Sayaka malam itu berdua dengan bahagia. Paginya, seperti biasa, Itsuki membuatkan bekal untuk Sayaka. Tapi wajah sedih itu terlihat. Hal itu terjadi karena itu menjadi hari terakhir wanita yang selama 6 bulan hidup bersama harus dia tinggalkan. Siang harinya, Sayaka akan menikmati makanan di taman bersama teman kerjanya. Sesampainya di rumah, Sayaka bingung. Biasanya Itsuki menyambutnya ketika ia pulang. Namun rumah begitu sepi.
Hanya sepucuk surat dari Itsuki di atas meja. Saya akan mencoba mencari Itsuki di setiap sudut rumahnya, tapi tidak menemukannya. Itsuki benar-benar pergi dari Sayaka. Sayaka pun bergegas mengambil sepedanya dan mencari Itsuki ke tempat kerja. Itsuki pun tidak ada di sana. Lalu Sayaka menanyakan ke para staf Indomaret yang lain. Namun dia bilang Itsuki sudah berhenti sejak 2 hari yang lalu. Sayaka juga menanyakan tentang teman kerja wanita Itsuki. Namun dia sudah resign 1 bulan yang lalu. Tanpa menyerah, Sayaka minta nomor teman kerja wanita Itsuki, berharap dapat info di mana Itsuki berada. Namun gak dikasih sama staf Indomaretnya. Hati Sayaka hancur berkeping-keping. Kesendirian kembali menjadi sahabatnya. Suatu pagi, di kantor rekan kerjanya melihat ada yang aneh dengan Sayaka, karena dia sudah tidak lagi membawa bekal lezat seperti sebelumnya. Sayaka kembali pada kehidupan sebelumnya, tanpa siapa-siapa di rumah itu, di rumah yang dingin seperti hatinya. Hingga satu hari saat pulang kerja, Sayaka melihat wanita teman kerja Itsuki dulu lewat di depannya. Sayaka bergegas langsung mengikutinya. Sayaka berhari-hari mengikuti wanita itu. Namun tiba-tiba Sayaka menjelaskan ke polisi kalau saat ini Sayaka sedang mencari pacarnya yang telah hilang berhari-hari. Polisi tetap tidak percaya. Bahkan, ibu Sayaka pun diundang ke kantor polisi. Ibu Sayaka yang kini sudah menikah lagi dan tinggal di rumah baru, mengajak Sayaka untuk kembali ke rumah ibunya. Namun Sayaka menolak. Dia merasa masih bisa hidup sendiri dan gak mau membebani orang tuanya. Setelahnya, Sayaka mulai membiasakan menjalani hidupnya sendiri lagi, seperti semula. Sayaka terlihat sibuk di kantornya. Siangnya, Sayaka pergi makan siang bersama pria yang suka dengan Sayaka. Ketika teman prianya mengajak kencan, Sayaka langsung menolaknya. Walaupun Sayaka sudah mulai terbiasa dengan kesendirian, dia tidak bisa menghilangkan rasa cintanya pada Itsuki. Sayaka masih ingat dengan detail semua masakan kesukaan mereka berdua. Dan air mata Sayaka pun tidak bisa tertahan tiap mengingat kenangan indah bersama. Suatu pagi, Sayaka melihat tanaman di depan rumahnya, mengingatkan dia saat pertama kali tahu nama tanaman itu dari Juki. Memori itu membawa kerinduan yang makin tak terbendung pada Itsuki. Sayaka pun tiba-tiba bergegas menuju danau. Lagi-lagi, itu adalah tempat kebersamaan mereka. Sambil memegang labu yang bisa dimasak, Sayaka mengenang masa-masa di saat Itsuki masih bersamanya. Bahkan sampai saat Sayaka memasak, ia pun terlihat selalu mencoba resep yang dibuat oleh Juki. Setahun berlalu. Tepat di hari ulang tahun Sayaka, sebuah paket datang. Dengan tangan gemetar, Sayaka pun langsung membuka paketnya yang ternyata adalah kado ulang tahun dari Juki. Kadir itu adalah sebuah buku yang ternyata penulisnya adalah Itsuki. Sayaka langsung mencari tahu tentang buku itu dan mendapati bahwa hari ini Itsuki mengadakan acara peluncuran buku jam 2 siang. Tanpa pikir panjang, Sayaka langsung lari keluar mencari taksi untuk menuju tempat peluncuran buku itu. Sesampainya di tempat itu, Sayaka kaget mendengar pengunjung lain berbincang bahwa Itsuki adalah anak dari Toray Dream, seorang sultan paling kaya di Jepang. Penyelenggara pameran tanaman itu semakin penasaran mendengar pembicaraan orang-orang. Sayaka pun langsung masuk ruangan pameran tanaman itu di tengah pengunjung lain. Sayaka akhirnya melihat Itsuki lagi. Wanita pendakmar kerja di toko itu pun juga ada di situ dan terlihat seperti asisten Itsuki yang mengabarinya jika acara sudah mau dimulai.
Lagi-lagi saya hanya terdiam dan istighfar. Astagfirullah. Sesaat kemudian terdengar pembawa acara memberitahukan bahwa putra mahkota Toraidriwum akan memberikan sambutan. Disitulah akhirnya saya sadar bahwa Itsuki sebenarnya adalah anak sultan yang sangat kaya. Diiringi tepuk tangan meriah, Itsuki ke atas manggung dan memberikan pidatonya. Saya hanya tertegun. Semua perasaan bercampur. Apakah itu kenyataan atau tidak? Kenapa saat itu Itsuki seperti gelendangnya? Kenapa semua cerita manis ini terjadi? Dan semua itu hanya Allah semata yang tahu. Di dalam pidatonya, Itsuki Kosakabe menjelaskan bahwa walaupun dia anak konglomerat, dia ingin menemukan masa depannya sendiri tanpa bayang-bayang orang tua. Belum selesai pidato Sayaka, kayaknya sudah tidak kuat menahan perasaannya, pun langsung pergi. Dalam perjalanan pulang, Sayaka akan kepikiran tentang Itsuki. Sambil berjalan, Sayaka akan memikirkan kenyataan bahwa gelandangan yang dia pungut tempo hari adalah pria yang sangat kaya, sekaligus fotografer terkenal. Namun apa daya, rasa cintanya berubah mencari angan-angan. Sayaka sadar bahwa walaupun ia mencintai Itsuki, namun itu adalah hal yang tidak mungkin ia gapai. Sesampainya di rumah, ketika akan membuka pintu rumahnya, tiba-tiba mereka pun berjalan menyusuri Danau Cinta, tempat mereka berdua menghabiskan waktu. Disinilah Itsuki menceritakan semuanya, kalau selama 6 bulan yang mereka lalui bersama, Itsuki merasa hidupnya jauh lebih baik dan sempurna karena Sayaka kan. Meskipun itu adalah ahli waris perusahaan di Kebana yang sangat terkenal, Itsuki ini hidup jadi orang biasa. Itsuki ingin menikmati hidup bahagia dengan caranya sendiri, yaitu hidup bersama Sayaka kan sekarang dan seterusnya. Air mata bahagia Sayaka kata mampu lagi dibendung. Seseorang yang sempat hilang setahun lamanya telah kembali dan menghiasi hari-harinya lagi. Kebahagiaan mereka untuk berkomitmen hidup bersama selamanya ikut mengakhiri kisah manis film ini. Dari sepasang sejoli yang sedang dimabuk asmara, dan film pun tamat dengan bahagia. Dari film ini bisa kita ambil pelajaran bahwa ketulusan dan kebahagiaan seseorang tidak bisa diukur dari materi. Kesederhanaan dan kebersamaan dalam suka dan duka adalah awal dari bahagia itu sendiri. Dalam cinta, tidak ada yang kaya dan miskin. Jika kamu berkorban untuk pasanganmu, itu berarti kamu tidak benar-benar cinta. Karena ingat, dalam cinta tidak butuh yang namanya pengorbanan. Dan percayalah, takdir selalu menemukan rumahnya. Titik Nol Film merupakan pilihan tepat untuk menemanimu santai, rebahan, makan, dan berpikir inspiratif ke depan dari tontonan film yang memotivasi. Channel yang bakal nemenin kalian ngulik cerita seru dari film dan drama dari awal banget sampai tuntas. Di sini kita bakal bahas jalan cerita dengan gaya yang santai, gampang dipahami, tapi tetap bikin kalian nagih buat lanjut nonton. Jadi, siap-siap. Kita mulai perjalanan cerita dari titik nol dan lihat bareng-bareng gimana kisah ini berkembang sampai klimaksnya. You know that I can take the truth.